berzumpa ria, hai para lansia. Hidup lansia. Lansia harus sering meeting, temu teman lebih sering. Meeting. Lansia harus sering meeting, temu teman lebih sering. Ku suka pakai baju tekno, sekarang ku harus buka lekno. Jantungku serasa hampir stop karena takut Lansia harus sering meeting, temu teman lebih sering. meski ku rentang harus tetap gaya, panjatkan syukurku pada Yang Kuasa, setia, sabar, dan terus panjang masa. Karyamu agung, maha besar, maha Lansia harus sering meeting, temu teman lebih sering. Lansia harus punya pengharapan, belajar digital jangan ketinggalan, janganlah bebal, tetap terus bertahan. Ku berseru, padamu Tuhan, berilah daku kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak sebutan untuk kelompok orang yang usianya tua. Lebih baik dipakai kata tua ya. Memang kemudian rasanya diperhalus, sering disebut sebagai lansia, lanjut usia. Atau orang lain lagi menyebutnya sebagai usia indah,
Yang lain lagi menyebutnya, orang Jawa misalnya, menyebutnya sebagai Adi Yuswa, usia utama. Di barat sana, orang yang tua sering disebut sebagai kelompok warga senior dengan segala fasilitasnya. Tapi apapun sebutannya, tetap saja yang disebut adalah orang-orang yang usianya memang sudah lanjut, 60 tahun ke atas. Makin tua, makin renta, makin uzur, dan biasanya orang lalu suka merasa pesimis. Mazmur 90 yang suka dibaca orang mungkin ditulis oleh orang usia 70-80 tahunan. Tapi begitu, nadanya pesimis sekali. Kalau dia ditanya apa yang menjadi kebanggaannya, kebanggaannya itu hidup yang susah. Kebanggaannya itu hidup yang tergesa-gesa. Karena apa? Karena merasa hidupnya itu sedang di bawah kemarahan Tuhan, sedang di bawah ancaman kegeraman Tuhan, sehingga akhir hidup itu hanya kematian saja. Kalau hidup kami, usia kami 70, kalau beruntung 80, tapi sudah sampai segitu ya paling orang cuma mengatakan sisanya cuma sakit, sisanya cuma hidup dalam kelemahan tubuh, keterbatasan-keterbatasan lainnya. Memang betul sih, si pemazmur kemudian menutup mazmur ini dengan mengatakan secara positif, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Benar sih. Tapi apakah memang hidup kita, orang-orang yang usianya 60 ke atas itu hidup semurung seperti pemazmur mengatakannya? Rasanya tidak ya. Orang-orang seusia kita 60 tahun ke atas sering disebut sebagai generasi baby boomer. Orang-orang yang lahir antara tahun 45 sampai dengan 60 sekian sampai tahun 70-an barangkali. Emak saya, oma saya, mama termasuk mama saya suka mengatakan hari-hari hidup mereka pada waktu mereka anak-anak, pada waktu mereka muda, zaman penjajahan Belanda dan Jepang sebagai zaman normal tuh. Padahal hidup dalam segala keterbatasan. Tahun 60-an saya masih ingat hidup di Indonesia susah. Mesti antri beras, antri gula, antri sabun cuci, antri minyak, semua antri. Tidak bisa didapat dengan mudah seperti sekarang ini. Tapi apa betul hidup kita murung? Seorang penulis yang tidak diketahui mengatakan generasi baby boomer, generasi yang sekarang umurnya 60-70 tahunan, itu generasi terbatas, limited edition katanya. Generasi yang sangat-sangat beruntung. Dan kenapa disebut beruntung? Karena generasi ini generasi yang merasakan lompatan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Di lagu yang dinyanyikan oleh Bupek dan kawan-kawan dikatakan itu. Kita orang-orang yang beruntung. Generasi baby boomer itu generasi sesudah Perang Dunia Kedua. Baby boomer karena biasanya kalau orang lahir pada zaman itu dari keluarga yang satu ayah, satu ibu, anaknya 5, 6, 7, 8, 10. Baby boomer katanya. Generasi yang sangat bahagia karena kita menikmati lompatan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Teknologi pada umumnya. Kita hidup mulai dari lampu ceplek, lampu minyak, lilin, sampai lampu tempel di tembok, sampai Petromax yang kita mesti cari alkohol lalu di pompa, sampai kemudian bolam yang kalau sudah lama lalu meleret, suram, sampai lampu LED. Betapa hebatnya
Kita dulu pada waktu kecil tidak mengenal telepon. Lalu mulai mengenal telepon yang kalau mau kita telepon ke tempat lain mesti lewat sentral dulu, minta disambungkan, sampai kemudian pakai angka putar sendiri, sampai kemudian otomat, sampai kemudian digital, sampai sekarang kita punya HP. Dan HP sering disebut sebagai smartphone. Bukan sekedar cuman untuk telepon. Telepon tidak cuman kita dengar suaranya, tetapi kita bisa video call, lihat wajahnya, lihat orangnya pada waktu yang sama. Hebat sekali kan? Kita generasi yang beruntung. Kita generasi yang beruntung sekali karena kita merasakan lompatan teknologi. Kita dulu masih antri beras. Makan selalu di rumah, masakan mama kita. Tetapi makin dewasa kita bisa masak sendiri di rumah. Makin tua kita dikenalkan oleh anak cucu kita fast food. Kita pergi ke mall, makanan siap saji. Sampai sekarang kita tidak bisa keluar rumah, lalu kita kenal GoFood. Kita bisa pakai smartphone kita, lalu kita pesan makanan dari restoran, lalu restoran itu kirim makanan sampai ke rumah kita. Sungguh satu hal yang membahagiakan kita. Boleh saja tangan kita makin tremor. Tetapi kalau opa, oma, bapak, ibu sampai sekarang masih bisa pencet touch di smartphone bapak ibu, bukankah itu hebat sekali? Ternyata kita masih bisa main HP, ternyata kita masih bisa pakai laptop, ternyata kita sekarang pintar Zoom atau Google Meet, kita bisa ketemu, kita bisa WA call, chat 3 orang, 4 orang sekaligus, bisa. Betapa bahagianya kita mengalami hal itu. Tidak selalu hidup tidak menyenangkan. Tidak selalu hidup itu beban berat buat kita. Tuhan memberi kepada kita pengalaman-pengalaman yang indah. Kemajuan, modernisasi. Sampai sekarang saya dan saudara-saudara bisa mengikutinya. Doa pemazmur tetap berlaku buat kita. Berikan kepada kami hati yang bijaksana. Untuk apa? Untuk bisa memanfaatkan dan menikmati kemudahan-kemudahan masa kini dengan sukacita. Dan terutama supaya kita tetap melihat Tuhan terus berkarya dalam hidup saya dan saudara-saudara. Selamat menyanyi lagi bersama-sama dengan Bupek dan kawan-kawan. Amin.